Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rahmah, golongan 2, angkatan ke-15, peserta Latsar CPNS pada tahun 2021 pada Balediklat BPSDM Regional Bandung dari instansi pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya sebagai sanitarian adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, melakukan pengamatan dan pengawasan kesehatan lingkungan, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Selanjutnya, identifikasi isu kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, tidak terlaksananya pengelolaan limbah medis sesuai standar. Yang kedua, tidak terlaksananya pemeriksaan berkala pada air bersih masyarakat. Selanjutnya, kurang terbukanya masyarakat mengenai penerapan sanitasi total berbasis masyarakat. Teknik tapisan isu. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan teknik tapisan isu, yaitu USG. Metode ini menggunakan kriteria seberapa mendesak isu tersebut di masyarakat, seberapa serius isu tersebut, dan seberapa cepat pertumbuhan isu tersebut di masyarakat. Yang pertama, tidak terlaksananya pengelolaan limbah medis sesuai standar, di mana pada kriteria urgensi saya beri nilai 4, pada kriteria seriousness saya beri nilai 4, dan pada kriteria growth saya beri nilai 3, di mana prioritasnya diperoleh nilai 11. Hal ini dikarenakan masalah ini sangat mendesak dan serius untuk dibahas meski perkembangannya tidak terlalu tinggi di masyarakat. Karena masalah ini akan berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah terhadap masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, tidak terlaksananya pemeriksaan berkala pada air bersih masyarakat, di mana pada kriteria urgensi saya beri nilai 3, pada kriteria seriousness saya beri nilai 3, dan pada kriteria growth saya beri nilai 2, di mana prioritasnya memperoleh nilai 8. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak terlalu peduli mengenai pengawasan air bersih yang mereka miliki dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai masalah ini. Yang ketiga, kurang terbukanya masyarakat mengenai penerapan sanitasi total berbasis masyarakat saat pelaksanaan pemicuan STBM, di mana pada kriteria urgensi saya beri nilai 2, pada kriteria seriousness saya beri nilai 3, dan pada kriteria growth saya beri nilai 4, di mana prioritas masalahnya mendapatkan nilai 9. Hal ini dikarenakan masalah ini belum terlalu mendesak dan tidak terlalu serius di masyarakat, meski perkembangan masalah ini termasuk cukup tinggi. Selanjutnya, teknik analisis isu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode penganalisis isu, yaitu metode Fishbone, di mana saya akan melihat penyebab yang menimbulkan keberadaan isu tersebut. Pada diagram, kita dapat melihat terdapat 3 penyebab utama masalah ini terjadi. Yang pertama pada segi material, di mana sarana prasarana yang tidak memadai dan kurangnya dana pengelolaan program. Yang kedua, proses. Sulitnya memperoleh perizinan sarana, tidak adanya pengelola program, kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terlaksana. Yang ketiga, manpower, di mana terbatasnya kemampuan pelaksana program. Akibat dari masalah ini, maka akan timbul masalah yaitu tidak terlaksananya pengelolaan limbah medis sesuai standar. Selanjutnya, saya menggunakan analisis SWOT untuk melihat bagaimana isu ini berdampak luas terhadap masyarakat.
Pada analisis SWOT ini, kita dapat melihat kriteria yang digunakan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Jika isu ini dibahas, maka akan tercipta lingkungan yang aman pada Fasiankes, terciptanya tenaga yang mampu mengelola limbah medis pada Fasiankes. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Jika isu ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada rusaknya lingkungan di sekitar Fasiankes dan tidak berjalannya kegiatan penyihatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. Di masa yang akan datang, diharapkan tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat mencegah timbulnya penyakit akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang terjadi saat isu ini dibiarkan begitu saja. Yang pertama, terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya risiko penularan penyakit bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Fasiankes. Dari analisis yang sudah dibuat, dapat diperoleh rekomendasi alternatif penyelesaian, di mana dari isu tidak terlaksananya pengelolaan limbah medis sesuai standar yang penyebabnya adalah tidak tersedianya sarana pengelolaan limbah medis di Fasiankes, dapat diperoleh alternatif penyelesaian yaitu melakukan kerjasama dengan Fasiankes terdekat yang memiliki sarana pengelolaan limbah medis, di mana tahap alternatif penyelesaiannya yaitu dapat memilah limbah medis sesuai klasifikasinya, mengirim limbah medis ke Fasiankes terdekat, dan melaksanakan pengelolaan limbah medis di Fasiankes terdekat. Dari tahapan alternatif penyelesaian masalah ini, diharapkan hasil yaitu limbah medis yang ada di Fasiankes terkelola dengan baik dan tidak membahayakan lingkungan, juga masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah Kepala Fasiankes yang bersangkutan, Kepala Fasiankes terdekat, dan sanitarian sebagai pelaksana pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.